Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih, masih Salam. semangat ya. Hari terakhir pertemuan kita, yang mana hari ini tentu saja kita akan masuk di materi terakhir ya, materi SCM, teman-teman. SCM itu sendiri manajemen rantai pasok ya, atau supply chain management, merupakan materi pengantar gitu ya, yang mana selama ini selalu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia. Jadi manajemen rantai pasok mereka lakukan untuk memanajemen ya, untuk mengatur, untuk mengelola persediaan yang ada di perusahaan mereka seperti itu. Dan perusahaan-perusahaan yang menjalankan manajemen rantai pasok ini ternyata bisa menghasilkan ya ini efisiensi gitu. Kemudian barang jasa yang mereka dapatkan itu betul-betul ya bermanfaat gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada dari masyarakat sebagai pengguna barang jasa dari yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan itu ya. Misalnya ada Bimoli, ada perusahaan Samsung gitu ya, Apple dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari di sini teman-teman, karena di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, manajemen rantai pasok ini juga sebenarnya sudah kita lakukan ya, sudah ada beberapa satker yang melakukan itu, yang mana ada yang istilahnya sekarang itu identifikasi kebutuhan. Nah, itu salah satu bentuk dari manajemen rantai pasok, teman-teman. Makanya di pengadaan barang jasa pemerintah sudah dimasukkan materi manajemen rantai pasok ini walaupun hanya sekedar pengantarnya saja. Sebentar kita akan lihat seperti apa manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Namun seperti biasa, hari ini kita akan membahas ya soal tes materi yang tadi, teman-teman. Nah, tes materi yang tadi itu ada dua yang akan kita bahas sebelum mulai pembelajaran, yaitu untuk swakelola. Yang mana swakelola ini kemarin udah teman-teman pelajari ya, materinya seperti apa, alur proses swakelola, ada tahap perencanaan, apa yang dilakukan, ada tahap persiapan, apa yang dilakukan, tahap pelaksanaan, dan juga pengawasan serta serah terima hasil pekerjaan barang jasa melalui swakelola ini. Ada 15 nomor untuk evaluasi dan saya lihat skor yang teman-teman dapatkan itu udah bagus ya. Kita tinggal membahasnya di sini. Mungkin ada beberapa yang masih salah di satu atau dua nomor. Untuk nomor satu di sini ya teman-teman, ingat kalau baca soal itu teman-teman harus baca di kata kuncinya aja ini. Nah, pada saat ujian baca kata kuncinya aja supaya bisa menjawab dengan waktu yang cepat. Tapi hal ini tidak bisa teman-teman lakukan kalau Anda tidak berlatih dari sekarang untuk mengerjakan soal-soal tryout yang ada, teman-teman. Seperti soal ini. Nah, teman-teman langsung fokusnya kegiatan pada tahap persiapan swakelola. Gitu. Nah, di tahap persiapan kemarin kita udah tahu, walaupun ada kegiatan yang lain ya, seperti identifikasi kebutuhan, penetapan jenis, dan lain sebagainya, tapi kegiatan utama dalam tahap persiapan swakelola ini ada tiga, teman-teman. Ada yang masih ingat yang pertama? Yaitu Perencanaan. di tahap persiapan. Yang paling pertama. Kita mulai dari tahap perencanaan dulu deh. Di tahap Review. perencanaan, yang paling ada tiga ya. Sorry, di tahap perencanaan ada tiga, di tahap persiapan ada 6. Di tahap perencanaan itu dimulai dari penetapan Lom, apa? Tim pengelola. tim yang perencanaan dulu. Penetapan Sasaran, Bu. di tahap Penetapan. perencanaan, penetapan tipe, Oh, teman-teman. Nah, jangan lupa ya, setelah identifikasi kebutuhan, penetapan jenis, penetapan cara, sebelum dilakukan penyusunan spektek, maka ditetapkan dulu tipe swakelola. Apakah tipe 1, 2, 3, atau 4. Nah, setelah penetapan tipe, baru dilakukan penyusunan spektek atau KAK dan penyusunan RAB. Nah, tiga kegiatan utama di tahap perencanaan ini, sebaiknya teman-teman ingat, karena ini selalu masuk di bank soal LKPP, teman-teman. Bentuk soalnya seperti ini.
Apakah yang ditanyakan itu di tahap perencanaan yang saya sebutkan tadi 3 atau di tahap persiapan? Nah, 2 tahapan ini yang paling sering muncul di soal pertama untuk kompetensi swakelola di bank soal asli gitu. Nah, seperti yang ada di soal evaluasi ini teman-teman. Di sini yang ditanyakan tahap persiapan. Kalau tadi tahap perencanaan 3 ya, penetapan tipe, kemudian penyusunan spek TKAK, dan penyusunan RAB. Kalau di tahap persiapan yang pertama kali dilakukan adalah Pembentukan tim. betul sekali penetapan tim penyelenggara swakelola. Kemudian yang kedua, Review RAB. sebelum review. Tadi Mbak siapa tadi yang bilang tuh? Rencana kegiatan. Sasaran ya, penetapan rencana kegiatan, betul. Kemudian yang ketiga baru kita lakukan Jadwal kegiatan. jadwal, kemudian review terhadap spek TKAK, review terhadap RAB, dan finalisasi serta penandatanganan kontrak. Nah, ini ya yang harus teman-teman ingat. Dicatat nih, yang mau ujian, tolong untuk materi kompetensi swakelola, ini yang paling pertama harus teman-teman ingat. Karena ke depannya di soal-soal berikutnya, itu masih seputaran alur proses PBJ ini, ya, yang swakelola seperti apa, agak berbeda dengan yang penyedia kemarin. Kalau penyedia kan di tahap persiapan itu ada penetapan spek TKAK, penetapan HPS ya, dan juga penetapan rancangan kontrak. Gitu. Sama seperti itu, soal itu juga sering keluar teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dengan baik ya, kalau bisa dihafal ini supaya bisa diingat nanti. Kemudian nomor 2, berarti ini tadi jawabannya yang ini ya. Karena yang opsi A, opsi B, dan juga opsi D ini ada di tahap A, B, dan D di tahap Perencanaan. perencanaan, betul. Nomor 2, kegiatan yang bukan tahapan persiapan swakelola. Tadi udah tahu tahapan persiapan, ya. Penetapan tim penyelenggara, kemudian rencana kegiatan, review untuk jadwal ya, penetapan jadwal, review RAB, review spektek, dan lain sebagainya. Sehingga yang bukan termasuk di dalam sini adalah Penandatanganan berita acara. oke, karena berita acara ini ada di tahap Serah terima. serah terima. Oke, di tahap pelaksanaan yaitu serah terima. Lanjut nomor 3. Salah satu tugas tim persiapan swakelola. Nih, melakukan review terhadap apa? Proposal tim pelaksana. Betul sekali. Nah, jadi kemarin tim persiapan ini ditetapkan di tahap persiapan. Nah, artinya di tahap persiapan, kegiatan pertama yang dilakukan adalah penetapan tim penyelenggara. Tim persiapan belum ada sih, itu baru akan ditetapkan oleh PA-KPA. Sehingga tugas mereka bukan dari kegiatan itu, teman-teman. Tapi sejak mereka ditetapkan, yaitu mulai dari penetapan rencana kegiatan. Nah, kita lihat sini, penetapan rencana kegiatan. Nah, ternyata sini ada, ya, rencana dan jadwal kegiatan ada. Tapi di soal ujian, di sini ada kasus, ya teman-teman, kegiatan swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Dan di sini ditanyakan, ini yang direview apa, teman-teman? Nah, kalau teman-teman masih ingat materi swakelola kemarin, di situ saya sampaikan bahwa ada bank soal yang terkait apa yang dilakukan oleh tim persiapan ini untuk swakelola yang tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Gitu. Bisa recall materi kemarin, teman-teman. Teman-teman akan lihat di situ bahwa untuk swakelola tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4, tim persiapan akan melakukan review terhadap proposal yang diajukan oleh calon pelaksana swakelola ini. Berikutnya, untuk nomor 4. Jika PPK mengetahui bahwa POKMAS, ingat pada saat ujian teman-teman baca cepat ya, jadi seperti ini baca POKMAS saja, nggak usah baca keterangannya di sini. Jadi PPK mengetahui bahwa POKMAS sebagai pelaksana swakelola ternyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan untuk material. Nah, kemarin ada ya, kalau mereka tidak mampu, mereka tidak bersedia ya, berarti yang dilakukan oleh PPK adalah membuat kontrak terpisah, Bu. membuat kontrak terpisah gitu. Nah, jadi ini ya, nah, kenapa bukannya
Yang A ini kan bisa dilakukan juga, dibatalkan dulu swakelola, kemudian kita rubah cara pengadaan. Karena yang awalnya kita tetapkan cara pengadaannya melalui swakelola, yang di dalamnya ada penyedia gitu, berarti penyedia dalam swakelola. Ternyata pelaksana swakelola itu mereka tidak bersedia. Jadi kita harus pisahkan dulu. Kenapa bukan ini jawabannya, teman-teman? Kenapa bukan yang poin A? Karena hanya proses pengadaan bahan material dan alatnya aja yang nggak bisa. Oke, jadi karena ini ya teman-teman, karena ada bahan materialnya dan penetapan cara pengadaan ini ada di tahapan perencanaan. Ini untuk swakelola yang dengan ini sebagai pelaksana swakelola. Pokmas ya, berarti tipe 4. Nah, tipe 4 ini kan kita udah tetapin di awal pada saat tahap perencanaan, penetapan tipe swakelola. Gitu. Ketika kita pilih swakelola tipe 4 dengan Pokmas kemarin, itu kan kita sampaikan dulu ke Pokmas ya. Pokmas mana kira-kira kita sampaikan. Nah, nanti kita punya kegiatan ini ya di kantor kita, swakelola ini anggarannya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sebelum MOU, tapi kalau Pokmas kan sebenarnya nggak perlu MOU karena pimpinan Pokmas itu biasanya nanti 5 tahun sekali baru berubah kan, seperti itu teman-teman. Nah, tapi sudah disampaikan di tahap perencanaan ke mereka gitu, sehingga mereka akan sampaikan, oh ini kami nggak bisa gitu, nggak bisa melaksanakan pembelian material, sehingga di tahap perencanaan itu sebelum penetapan dokumen perencanaan oleh PAKPA, nah disitulah sudah tetapkan ya pada saat akan diumumkan RUP itu di situ sudah dipilih. Oh, karena mereka tidak bisa melaksanakan pembelian material itu, maka untuk swakelolanya ini kita akan pisahkan yang swakelola murninya gitu ya dengan yang penyedianya itu kita pisahkan. Karena ada tuh di sirup teman-teman itu ada pilihannya ketika kita mau umumkan paket, ada pilihan yang swakelola, ada penyedia dalam swakelola. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan penyedia dalam swakelola. Gitu. Berarti untuk kasus ini bukan penyedia dalam swakelola, tapi swakelola murni. Itu pilihannya hanya swakelola pada saat akan mengumumkan RUP seperti itu. Sehingga untuk soal ini yang paling tepat jawabannya adalah opsi B. Kemudian nomor 5, pihak yang bertugas. Nah, ini soal asli teman-teman dan banyak yang salah jawab. Yang bertugas untuk catat, evaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pekerjaan pelaksanaan kegiatan. Nah, siapa nih kira-kira? Tim pelaksana dari perguruan tinggi. Tim pelaksana, betul sekali. Jadi ini bukan tim pengawas. Banyak peserta ujian yang jawab tim pengawas, teman-teman. Karena ini terkecoh di sini ya, mencatat, mengevaluasi, melaporkan gitu kemajuan pekerjaan. Padahal ini tugas dari tim pelaksana. Tim pelaksana, selain mereka melaksanakan, mereka buat laporan kemajuan pekerjaan, mereka sampaikan ke PPK melalui tim pengawas swakelola. Nah, di soal ujian swakelola, ini selalu ada kasusnya, teman-teman. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat tim pelaksana, ada 2, ya. Kita lihat pelaksananya siapa. Nah, di soal ini kita lihat kasusnya, ini anggarannya di Dinas Kelautan, pelaksananya adalah perguruan tinggi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, karena pelaksananya adalah PTN di Provinsi B itu. Gitu. Lanjut nomor 6. Jika kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola, nah ternyata mereka mampu melaksanakan swakelola itu, maka pengadaan materialnya dilakukan oleh Pelaksana. pelaksana. Betul. Nomor 7, salah satu perbedaan ketentuan dalam swakelola tipe 2 dan tipe 4 kemarin udah kita bahas. Sanksi. Sanksi ya. Kalau tipe 1, sanksinya mengikuti peraturan perundang-undangan ya di bidang manajemen ASN. Karena tipe 1 ini pelaksananya dari instansi mereka sendiri kan, pegawai-pegawai mereka sendiri gitu. Berarti kalau ada kesalahan ya yang dilakukan, ada pelanggaran yang dilakukan, maka akan disanksi ya, biasanya ada teguran, lisan ya, ada yang ringan gitu, yang sedang, yang berat. Sedangkan untuk swakelola tipe 2, 3 ataupun 4, maka sanksinya itu mengikuti apa kemarin? Kesepakatan. Kontrak, Bu.
Ketentuan dalam kontrak, betul sekali teman-teman. Lanjut, nomor 8. Tenaga ahli swakelola tipe 2, kemarin berapa persen? 10. 10% dari tim 10, pelaksana. Bu. Kalau tipe 1 masih ingat? 50%. 50%. Ini ada di bank soal LKPP, teman-teman. Nomor 9. Pemeriksaan terhadap hasil swakelola. Hasil pekerjaan swakelola dilakukan oleh Tim yang periksa. pengawas. Tim pengawas, betul. Nomor 10. Dinas Kesehatan ada swakelola pembuatan jamban ke Pokmas. Jika cara pembayarannya menggunakan termin, maka pelaksanaan pembayaran pekerjaannya berdasarkan apa? Tahapan pembayaran. Tahapan. Jadi kemarin ada termin 1, termin 1 itu dibayarkan ya untuk klausul kontraknya dibayarkan 30% ketika progres fisik di lapangan sudah mencapai 30%. Berarti ada tahapan di situ. Sehingga untuk termin ini dia dibayarkan berdasarkan output akhir ya. Kalau output akhir ini sebenarnya udah ke sekaligus ya, cara pembayaran sekaligus. Nah, kalau termin ini berarti ke sub outputnya teman-teman. Misalnya untuk pekerjaan konstruksi, sub outputnya apa ya, kegiatan apa saja yang bisa dibayarkan untuk termin 1 ini. Jadi seperti itu cara pembayaran dan ini sering keluar ya teman-teman di soal ujian. Kita lanjut lagi untuk ini suara saya kedengaran teman-teman, soalnya sini lagi hujan. Terdengar, Bu. Dengar ya, oke. Nah, lanjut nomor 11. Untuk nomor 11 berikut ini yang bukan merupakan metode pembayaran untuk swakelola pembudidayaan ikan. Nah, Harian. ada Harian, kata Bu. keterangan berdasarkan presentasi. Oke, hariannya harian kemarin nggak ada, hanya ada 3 bulanan, termin, dan juga sekaligus. Nomor 12. Salah satu ketentuan pembayaran dalam swakelola. Memperhitungkan PPN dan PPH, Bu. PPN dan PPH. Ada PPN-nya, ada PPH. Dihitung di dalam RAB. Nomor 13. Salah satu alternatif yang dapat diambil agar pelaksanaan swakelola berjalan sesuai rencana dan juga jadwal. Melakukan Monitoring, Bu. secara Monitoring, Melakukan monitoring ya. secara berkala. Oke, melakukan monitoring. secara berkala, Bu. Sorry, Secara ini. berkala, Bu. Ini hati-hati juga ya di sini jika pekerjaan terlambat secara berkala gitu. Karena ini masih di tahap pelaksanaan ya gitu. Jadi dilakukan monitoring secara berkala, jangan sampai kejadian seperti kasus yang saya ceritakan kemarin, PPK-nya setelah kontrak, tanda tangan kontrak ya. Kontraknya nggak diapa-apain, pekerjaannya nggak dicek. Nanti sudah mau selesai kontrak baru dia kunjungi lokasi proyek. Dia lihat bahwa, aduh ini pekerjaan sudah terlambat sekali ini. Udah melebihi deviasi yang ada pada ketentuan kontrak kritis. Nah, bukan seperti itu cara untuk melakukan monitoring ya, nanti pekerjaan terlambat. Tetapi dilakukan sejak awal berkontrak. Awal pelaksanaan kontrak, teman-teman. Dan pisang Gitu. coklat. Besok adanya, hari ini pisangnya udah ada. Ya udah ada cuma Beb. Ngasih. Nah, lanjut lagi ya untuk nomor 14. Nomor 14 baca dulu instruksinya, baru kita masuk ke skenario. Nih, ditanyakan kasus di atas yang diperlukan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan secara berkala yang disampaikan oleh tim pengawas, berarti ini bahan data, teman-teman. Bahan data yang diperlukan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan secara berkala. Kemarin teknik menjawab soal yang bahan data, berarti opsi jawaban yang teman-teman pilih adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan yang ada di kasus gitu. Nah, di sini kan yang ditanyakan realisasi gitu. Data yang dibutuhkan untuk mengetahui realisasi. Nah, berarti supaya kita bisa lihat realisasi, maka kita lihatnya ke Laporan kemajuan, Bu. laporan kemajuan gitu. Jadi laporan kemajuan ini ada dulu, baru kita bisa tahu bahwa realisasi fisik di lapangan sudah mencapai 30%, teman-teman. Sehingga untuk soal skenario dan instruksi seperti ini, jangan lupa triknya, baca dulu instruksi. Jangan baca skenario. Karena kalau kita baca dari sini, yang pertama, bisa saja skenario ini nggak perlu kita baca. Kayak tadi, baca instruksi langsung ketahuan jawabannya. Yang kedua,
Kalau kita baca sini, kita baca dulu ini, kemudian kita baca instruksi. Setelah kita baca instruksi, pasti kita akan balik lagi ke kasusnya, gitu. Kita akan lihat ke situnya lagi, gitu ya. Kalau memang di instruksi itu belum bisa menjawab pertanyaan yang ada, seperti itu. Sehingga ini akan membuang-buang waktu, teman-teman. Lanjut nomor terakhir. Ini. Nah, untuk memastikan pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana kegiatan, maka yang dijadikan sumber informasi berarti kegiatan sebelum ini, perencanaan kegiatan. Sebelum rencana kegiatan, Daftar pegawai, Bu. daftar pegawai. Nah, yang lain, Identifikasi kebutuhan. yang mana? Daftar identifikasi. Oke, kita lihat teman-teman. Kalau database kontrak ini ada di data kontrak. Berarti tahap perencanaan belum ada ya. Ini database kontrak adanya di tahap persiapan ketika kita menyusun rancangan kontrak di tahap persiapan gitu. Nah, di soal yang ditanyakan tahap persiapan juga gitu. Nah, ini masuk ya, kita simpan dulu. Yang B, data identifikasi kebutuhan itu ada di Perencanaan. Salah juga ya. betul perencanaan. Nah, ini enggak sesuai ya. Ini tadi persiapan. Yang ketiga, dokumen satuan harga itu ada di Nah, ini bisa di perencanaan pada saat penyusunan RAB, bisa di tahap persiapan pada saat review RAB, gitu kan? Kemudian daftar pegawai pada instansi. Nah, mana nih yang betul nih? Pada saat persiapan swakelola. Daftar pegawai pada instansi. Nah, ini kan tadi masuk ya, database kontrak. Nah, D. kalau yang D ini gimana? Daftar pegawai pada instansi. Maksudnya apa? Pegawai Apa pada maksudnya ini? Daftar pegawai pada instansi untuk apa ini, teman-teman? Untuk penetapan penyelenggara bukan? Ah, betul sekali. Untuk penetapan tim penyelenggara. Karena tim penyelenggara ditetapkan di tahap persiapan gitu. Supaya setelah penetapan tim penyelenggara tadi ya, kita bisa lakukan penyusunan dan penetapan rencana kegiatan ini dengan bagus, dengan baik, dengan tepat. Tentu saja orang-orang yang bekerja ya, yang mereka sebagai tim penyelenggara itu harus orang-orang yang paham terkait pekerjaan swakelola ini. Gitu. Orang-orang yang kompeten yang bisa bekerja gitu, teman-teman. Nah, sehingga data yang kita butuhkan itu tentu saja ini daftar pegawai pada instansi untuk kita melakukan penetapan tim penyelenggara dulu gitu ya oleh PAKPA, teman-teman. Jadi untuk bahan data ini, bahan data sumber informasi, dia teknik menjawabnya ya kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan yang ada pada soal. Berarti sebelum rencana kegiatan itu kan ada penetapan tim penyelenggara ya. Nah, penetapan tim penyelenggara itu ini ada daftar pegawai pada instansi karena ini tipe 1, teman-teman. Di sini ya. Seperti itu. Oke. Untuk soal evaluasi ya seperti itu. Jadi memang swakelola ini agak butuh berpikir sedikit, teman-teman. Dan untuk materi terakhir ini kita masuk di materi SCM. Untuk materi SCM ini nggak banyak ya, teman-teman, modulnya tipis di situ. Kita mulai dari ini, pokok bahasan, ada 3 di sini. Konsep dasar, manajemen rantai pasok, kemudian keterkaitannya pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok, dan bagaimana ya penerapan manajemen rantai pasok ini di dalam PBJP. Ini Mas Fikri mau nanya, monggo Mas. Ini saya kurang kedengaran di sini karena lagi hujan deras. Monggo, Mas. Mas Fikri tadi resen? Oh, kepencet ya kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita mulai dari pokok bahasan yang pertama. Jelaskan mengenai rantai pasok. Rantai pasok. Jadi rantai pasok tadi ya saya bilang di perusahaan-perusahaan itu dilakukan rantai pasok. Maksudnya apa? Maksudnya, misalnya kita langsung ambil studi kasus di perusahaan Indofood gitu. Di perusahaan Indofood kita ambil salah satu produknya mie goreng gitu. Mie goreng ini kita sebagai konsumen kita belinya kemana, teman-teman?
ke supermarket, ke toko, ya, ke kios, gitu. Tapi sebelum mie goreng tadi ini ada di supermarket, ini sudah melalui tahapan-tahapan, teman-teman. Ya, ada tahapan sebelumnya yang dimulai dari tahap produksi, gitu. Diproduksi di pabrik. Setelah diproduksi, ini nanti akan ya disimpan di gudang hasil produksinya. Dari gudang baru akan didistribusi ke tangan pelanggan. Tapi sebelum produk itu diolah di pabrik, ada yang namanya raw material, teman-teman. Raw material ini adalah penghasil, ya, produsen dari bahan baku pembuatan mie goreng tadi ini. Jadi bahan bakunya apa saja? Itu ada mie buat dari apa ya? Tepung tapioka ya kalau nggak salah. Kemudian ada minyaknya, itu minyak berarti dari kelapa gitu ya. Kemudian ada bahan-bahan yang lain. Nah ini raw material oleh perusahaan Indofood, mereka cari raw materialnya ini siapa? Tadi ada petani untuk yang apa tapioka itu ya dari apa gitu. Kemudian kelapa tadi ya ada petani kelapa dan lain sebagainya. Nah, kelompok raw material ini yang dijaga ya kualitasnya oleh perusahaan atau tim manajemen rantai pasok dari perusahaan Indofood tadi ini. Jadi mereka udah punya daftar raw material, teman-teman. Sehingga mie goreng itu selalu berproduksi, nggak kosong. Ya, gitu. Bukan baru seperti kita baru mau produksi, baru mau cari, oh ini beli di pasar, bahannya beli ini. Enggak. Perusahaan-perusahaan itu tidak seperti itu. Nah, di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, ini yang kita lakukan ya untuk paket-paket pengadaan yang nilainya besar. Gitu. Kalau seperti kita beli laptop, nggak mungkin kita beli laptop cari raw materialnya di mana kan? Pasti langsung ke toko, teman-teman. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, pengadaan yang besar, misalnya pengadaan kertas suara gitu. Nah, kertas suara ini kan kita harus bisa jamin bahwa tahun anggaran berikutnya ini stok kertas gitu ya, bahan bakunya ini ada tersedia, teman-teman. Gitu. Jadi kita identifikasinya di T-1 dengan cara melakukan proses SCM itu. Yang mana untuk SCM, supply chain management ya, manajemen rantai pasok berarti mengelola rantai pasok. Nah, pertanyaannya rantai pasok itu apa? Rantai pasok ini, teman-teman ya. Ini tadi stakeholder ini yang membentuk rantai gitu. Dia membentuk rantai dari raw material tadi, bahan baku diproduksi ya, diproses di pabrik, kemudian disimpan ke gudang, yang ini nyambung prosesnya. Kemudian didistribusi ke tangan pelanggan ya, di supermarket dulu, kemudian dari supermarket kita beli gitu ya. Jadi ke tangan pelanggan di sini, customer. Nah, customer nanti ini mereka akan kasih feedback ke perusahaan berupa keluhan, ada saran gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya perusahaan-perusahaan tadi ini mereka membuka kotak saran gitu ya. Nah, ini dia akan ke sini, teman-teman. Jadi ini akan membentuk rantai, inilah yang disebut sebagai rantai pasok. Jadi rantai pasok itu adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Aktor-aktor itu adalah ini, teman-teman. Ini yang disebut sebagai stakeholder dalam manajemen rantai pasok gitu. Jadi ada raw material, itu adalah stakeholder, pabriknya ya stakeholder gitu ya, gudang dan lain sebagainya. Ini yang disebut aktor dalam rantai pasok. Untuk soal ujian ya, komposisi soal ujian manajemen rantai pasok ini sekitar 3 sampai 5 nomor yang ada dari kisi-kisi bank soal ujian LKPP, teman-teman. Salah satu soal ujian yang sering keluar adalah segmen rantai pasok. Yang mana rantai pasok tadi ini itu dibagi atas 3 segmen, teman-teman. Yang pertama rantai pasok hulu atau upstream. Rantai pasok hulu adalah aktivitas dari suatu organisasi atau korporasi ini dengan rekanan pemasok. Dapat berupa pabrik gitu ya, agen tunggal, distributor dan lain sebagainya. Di dalam rantai pasok ini, teman-teman, untuk segmen yang pertama ya, segmen yang pertama ini ada di sini, teman-teman. Di sini. Nah,
Jadi ketika ada transaksi ya dari raw material dengan tim manajemen rantai pasok, ini kan ada aktivitas gitu. Dari suatu organisasi, organisasinya siapa? Indofood gitu. Tim manajemen rantai pasok dari atau tim logistik gitu ya dari PT Indofood gitu. Nah, mereka beli ke petani tadi ini. Nah, disitulah yang disebut sebagai segmen rantai pasok. Yang pertama, yaitu rantai pasok hulu. Ini ada di soal ujian. Yang kedua adalah internal. Internal ini berarti di tengah-tengah. Nah, internal ini digambarkan sebagai proses penerimaan barang ke gudang. Gitu. Berarti segmen rantai pasok yang ada di sini teman-teman ya, yang di tengah-tengah ini, gudang. Ketika barang tadi dibeli, kemudian diproduksi di pabrik, dan didistribusikan ke gudang. Nah, ini merupakan internal. Ini hulu. Berarti yang terakhir ini hilir dong. Gitu. Jadi hilir itu adalah semua aktivitas yang melibatkan proses transportasi atau distribusi dari alokasi persediaan barang ya, itu ke tangan pelanggan, teman-teman. Berarti dari sini tadi ya, distribusi. Ada jasa transportasinya di situ ya, ada alat angkutnya berupa apa. Mulai dari situ disebut sebagai rantai pasok hilir. Untuk soal ujian SCM ini nggak sulit, teman-teman. Soal ujiannya soal pemahaman. Kalau ada soal identifikasi pun palingan 1 nomor dan itu nggak susah, sangat mudah diidentifikasi. Tapi PR dari manajemen rantai pasok ini adalah di istilah-istilah tadi ini, teman-teman. Nah, ini ada banyak istilah yang perlu teman-teman pahami dalam belajar manajemen rantai pasok. Jadi seperti ini gambaran rantai pasok yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang ada ya di seluruh dunia, teman-teman. Ini tadi untuk raw material ya. Raw material ini belinya di mana? Apakah langsung dari petani atau petaninya ini udah jual kemana gitu ya? Atau kita belinya kemana gitu. Nah, ini merupakan penghasil atau raw material. Nah, dari raw material tadi apakah langsung disimpan di gudang atau ke pabrik seperti yang saya ceritakan tadi? Kemudian dari pabrik tadi apakah disimpan ke gudang dulu baru didistribusikan ke tangan pelanggan? Ya, berbagai macam proses bisnis dari rantai pasok ini intinya teman-teman udah pahami seperti ini loh rantai pasok yang dilakukan selama ini. Sehingga perusahaan ini ya bisa terus eksis sampai dengan sekarang, teman-teman, karena mereka menjamin ketersediaan barang jasa ya, sehingga kalau barang jasanya tersedia, pabrik ini bisa terus berproduksi gitu ya. Dan ini mereka jamin juga distribusinya, transportasinya menggunakan apa saja, itu sudah ada daftar pelaku usahanya di mereka, dan mereka melakukan komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha ini. Begitu juga ya mereka kerjasama dengan perusahaan retail gitu ya, supermarket, dan akhirnya kita yang mendapatkan kepuasan dari barang jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tadi gitu. Manajemen rantai pasok tadi sudah tahu ya rantai pasok itu seperti apa. Berarti ada pasokan ya yang membentuk rantai, ada stakeholder, ada aktor di dalamnya. Manajemen rantai pasok berarti kita mengelola rantai pasok tadi itu, teman-teman. Nah ini pengertiannya ya. Ini nggak perlu dibaca sih sebenarnya. Perlu dibaca tapi nggak perlu dihafal, teman-teman. Karena selama ini belum pernah keluar di soal ujian ya. Soal ujian kan bukan soal ini definisi-definisi, tapi lebih ke implementasi gitu. Nah ini intinya teman-teman tahu manajemen rantai pasok berarti mengelola rantai pasok yang tadi. Kisi-kisi soal ujian yang kedua yang sering keluar ada di bank soal, yaitu aspek manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tadi, jadi ini kita masih membahas rantai pasok secara umum, teman-teman, belum masuk ke PBJ-nya. Rantai pasok yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tadi, itu kita bisa melihat suatu perusahaan, ya ciri-ciri suatu perusahaan yang menjalankan manajemen rantai pasok dengan baik, itu dilihat dari 5 aspek ini, teman-teman. Ini ada di bank soal. Yang pertama, ini keandalan. Nah, ini yang agak sulit ini kita mengingat ini ya, teman-teman, istilah-istilah tadi ini. Gitu. Mencari di opsi jawaban. Nah, yang pertama keandalan, reliability. Kalau andal,
Ya, berarti andal ini adalah kemampuan untuk menciptakan atau memproduksi barang jasa yang berkualitas. Soal ujian yang ini ya kurang lebih sama dengan yang materi 1 kemarin, pengantar PBJ, biasanya langsung dituliskan ya, ini istilah ini kemampuan dalam menciptakan bla bla bla, itu merupakan aspek yang mana. Biasanya juga di soal ujiannya berbentuk kasus, teman-teman. Jadi diceritakan di kasus ini perusahaan, misalnya suatu perusahaan dia memproduksi, gitu, menjamin kualitas dari hasil produksinya. Nah, ini menandakan ciri manajemen rantai pasok yang mana. Berarti kalau kualitas, kata kuncinya, nah ini masuk di reliability ini, teman-teman, atau keandalan. Kemudian yang kedua, responsif. Kalau respon itu responsif berarti dia cepat gitu ya. Cepat merespon, cepat memenuhi permintaan pelanggan gitu, teman-teman. Nah, misalnya kita makan di suatu restoran. Kita nunggu lama, makanannya itu nggak datang-datang juga. Sampai sejam kita nunggu, nggak datang-datang. Berarti ini menandakan bahwa restoran itu tidak menjalankan ini manajemen rantai pasok dengan baik, yaitu di aspek responsiveness-nya, teman-teman. Ini ada di bank soal gitu, ada pernah keluar. Kalau kasusnya seperti yang saya ceritakan tadi. Sehingga besok di ujian itu kasusnya mungkin berbeda-beda, teman-teman ya, beraneka ragam kasus seperti yang diceritakan oleh teman-teman yang udah lulus tadi ya. Ini mirip dengan soal TO the Sky tapi beda nama kementerian gitu ya. Nah, jadi seperti itu gambaran soal ujiannya, teman-teman. Sehingga Anda lihat kata kunci yang ada pada soal. Kalau teman-teman lihat di kasus yang ada pada soal, oh ternyata perusahaan itu atau restoran tadi itu lambat gitu. Lambat memberikan pelayanan. Nah, berarti ini bertentangan dengan yang aspek responsiveness tadi. Kemudian untuk agility, fleksibel dan juga adaptif. Kalau adaptif ini berarti mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Kemampuan organisasi atau perusahaan dalam merespon perubahan yang terjadi di lapangan secara fleksibel. Contohnya kemarin pada saat pandemi COVID ya, banyak lembaga-lembaga pelatihan, salah satunya adalah ESQ Training, teman-teman, Pak Ari Ginanjar, itu kan mereka langsung pengajarnya itu dirumahkan semua. Nggak ada lagi aktivitas pelatihan secara offline waktu itu. Tapi perusahaan ESQ ini mereka adaptif ya, mereka lihat wah ini kita nggak bisa gini-gini aja gitu, nggak bisa tidak beroperasi seperti ini perusahaan kita, sehingga mereka membuat terobosan inovasi gitu ya, membuat pelatihan secara online gitu melalui Zoom dengan berbagai macam iklan yang ditawarkan yang menarik ya. Jadi walaupun kita di rumah ini udah ketakutan nih, aduh ini udah COVID, jangan-jangan nanti kita kena begini dan begitu, nggak bisa ngapa-ngapain, udah pada blank di rumah. Tapi lihat, wah, ini ada tawaran menarik dari ESQ Training. Ini ada pelatihan untuk peningkatan skill komunikasi. Ada pelatihan untuk pengembangan diri. Untuk membentuk mindset yang bagus, yang positif di era COVID. Gitu, teman-teman. Nah, akhirnya kita lihat, wah ini daripada kita di rumah, ya, kita pusing, ya, kita ketakutan sendiri, lebih baik kita gunakan masa COVID selama beberapa tahun ini untuk meningkatkan kompetensi kita. Gitu. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan ESQ tadi itu adaptif, teman-teman, memenuhi kriteria aspek ya manajemen rantai pasok yang ketiga. Selanjutnya untuk efisiensi. Kalau efisiensi ini berarti berkaitan dengan anggaran ya. Nah, ini yang mereka lakukan perusahaan itu gitu ya. Mereka punya kemampuan dalam menggunakan biaya secara efisien gitu. Dan produktivitas aset ini berarti bagaimana ya mereka menggunakan aset yang ada. Ini contoh sederhana, ada penjual UMKM, ada UMKM penjual kue atau roti gitu. Karena banyaknya pesanan yang masuk di mereka, wah ini produksinya semakin banyak nih. Mereka sudah punya apa ya? Itu mixer gitu. Mereka udah punya mixer yang bagus, tapi mereka nambah lagi gitu. Mereka nambah lagi, beli lagi ya alat produksi yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, ternyata pesanan-pesanan itu
banyak hanya ada di bulan tertentu, teman-teman. Di bulan berikutnya itu udah nggak sebanyak itu pesanannya. Akhirnya aset yang mereka cicil, mereka kredit gitu ya, pinjam dana di bank, pinjam modal di bank. Nah, ini jadi mandek pembayarannya. Karena ini mereka nggak paham ya karakteristik dari manajemen rantai pasok itu, teman-teman. Bagaimana cara memanajemeni rantai pasok ini. Nah, ini dari segi ini produktivitas aset gitu. Nah, ini juga yang ada di catatan ini pernah keluar di soal ujian. Jadi yang angka 1, angka 2, angka 3 ini merupakan ciri atau karakteristik manajemen rantai pasok yang dijalankan oleh perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini jangan lupa ya, udah ada 4 kisi-kisi soal ujian kalau nggak salah ini saya share. Dan untuk nomor 4 dan nomor 5, ini untuk kepentingan perusahaan itu sendiri ataupun organisasi. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan, gitu ya. Lanjut, siklus manajemen rantai pasok. Nah, rantai pasok, siklusnya ini ada di bank soal, teman-teman. Selalu keluar di soal ujian untuk kompetensi SCM ini. Siklus atau tahapan manajemen rantai pasok. Tadi teman-teman lihat gambaran umum rantai pasok itu ketika perusahaan ini ya, timnya memesan atau membeli bahan baku raw material tadi itu di petani, gitu, di produsen, di penghasil. Nah, sebelum proses itu, pembelian pasokan, selalu didahului dengan tahap perencanaan tentu saja. Tahap perencanaan ini penaksiran kebutuhan. Mereka akan evaluasi produksi mereka di tahun sebelumnya, ya. Dari situ mereka bisa mendapatkan hasil bahwa oh, tahun kemarin ini kebutuhan terhadap mie goreng sebanyak sekian. Jadi tahun ini ya kita akan memproduksi nambah sedikitlah dari volume produksi yang tahun lalu. Nah, itu dilakukan teman-teman di tahap perencanaan ini. Jadi dimulai dari penaksiran kebutuhan, perencanaan pengendalian persediaan, ya, perencanaan produksi. Nah, ini mereka atur, mereka kelola penyesuaian rencana kebutuhan dengan rencana pembiayaan. Setelah tahap perencanaan baru masuk ke tadi mereka udah tahu ini loh raw material yang akan kita lakukan pembelian di sana. Gitu. Nah, itu ada di tahap sourcing ini. Jadi source ya, mencari gitu, mencari pelaku usaha, mencari raw material gitu. Penelusuran pasokan, dilakukan pemilihan penyedia, itu bukan barang jasa pemerintah gitu ya. Ini pemilihan penyedia yang ada di perusahaan-perusahaan gitu. Mereka membeli transaksi di situ. Dilakukan pengiriman, ya, pengiriman dari raw material tadi. Kemudian mereka akan memeriksa barang jasa yang datang itu ya, yang diberikan oleh raw material, penyelesaian pembayaran. Kemudian mereka juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari raw material tadi itu, dari penghasil bahan baku gitu. Kalau bagus kinerjanya ya, tentu saja mereka akan pertahankan raw material tadi untuk terus kerjasama dengan mereka. Kalau nggak bagus, kualitas bahan bakunya itu tidak baik, teman-teman, atau buruk, nggak mungkin mereka melanjutkan kerjasama dengan raw material tadi. Nah, ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu, teman-teman. Setelah tahap sourcing, dilanjutkan dengan tahap produksi. Tadi di pabrik, di situ mereka akan melakukan quality control, teman-teman. Ada di soal ujian pernah keluar quality control itu ada di tahapan mana? Jawabannya tahapan make gitu ya. Tahapan produksi. Dan terakhir, ketika ini ya, administrasi pergudangan itu masuk di tahap produksi, teman-teman. Jadi bukan hanya pabriknya, produksi di pabrik, tapi ketika disimpan ya hasil produksi itu di dalam gudang. Nah, terakhir adalah tahap serah terimanya, gitu, tahap deliver atau pengiriman, pendistribusian. Nah, ini ya tadi nih, di soal ujian ada tuh dengan contoh-contoh kasus seperti yang saya ceritakan. Jadi kalau teman-teman udah belajar Zoom ini, nanti sebentar atau besok nonton kembali rekaman ini, teman-teman kan langsung masuk di memori ingatan Anda, oh iya ada kasus gini. Besok kalau ujian, teman-teman pasti akan keingat. Gitu. Apalagi kalau recall materinya ya
di H-7 ujian. Nah, itu akan terbayang-bayang terngiang-ngiang di ingatan Anda. Karena itu sudah berdasarkan banyak penelitian, gitu ya. Apalagi kalau Anda bekerja, Anda belajar sambil mencatat teman-teman apa yang disampaikan pada saat Zoom ini. Atau pada saat menonton rekaman nantinya. Gitu. Itu cara belajar yang efektif untuk menghadapi ya persiapan menghadapi ujian. Karena soal ujian itu soal identifikasi. Gitu. Jadi bukan hafalan. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi sourcing siklus tahapan ini masuk. Sekarang kita akan melihat keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok. Yang pertama, kegiatan dalam PBJP. Kemarin teman-teman udah pelajari sejak sejak materi 1, pengantar pengadaan. Ada tahapan-tahapan dalam PBJ apa saja? Ada paket-paket pekerjaan, jenis-jenis pengadaan dan lain sebagainya. Nah, kegiatan dalam pengadaan barang jasa pemerintah secara garis besar, gitu ya, secara umum itu terbagi atas 3 jenis kegiatan, teman-teman. Bukan 3 jenis pengadaan, 3 jenis kegiatan. Yang pertama kegiatan rutin atau operasional. Berarti ini kebutuhannya berulang, tiap tahun ada. Contohnya di sini pengadaan apa kira-kira? Kalau di kantor masing-masing. ATK, Bu. ATK, makan minum harian pegawai, makan minum rapat, kalau berulang tiap tahun ada kegiatan itu, ada rapat itu, nah ini masuk di kegiatan rutin. Ada pemeliharaan, ya, pemeliharaan AC, pemeliharaan gedung, kalau tiap tahun ada, berarti masuknya di rutin, gitu. Tapi kalau pembangunan, bangun baru, itu kan tidak tiap tahun kita bangun baru, teman-teman. Itu masuk di kegiatan proyek, gitu. Ada lagi kegiatan tanggap darurat yang kemarin sudah kita pelajari. Kalau ada bencana, ya, ada kejadian, keadaan darurat, gitu ya, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepala daerah, maka itu masuk dalam kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah yang tanggap darurat. Keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok. Nah, teman-teman ingat yang kemarin, tahapan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Secara garis besar ada 3 tahapan yang kemarin, ada tahap perencanaan, ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, yang mana pelaksanaan ini ada pelaksanaan pemilihan, ada pelaksanaan kontrak gitu. Ya. Yang dalam pelaksanaan kontrak setelah kontrak ini selesai akan dilakukan serah terima. Jadi antara tahapan dalam pengadaan barang jasa dengan tahapan yang ada dalam manajemen rantai pasok itu kurang lebih sama, teman-teman, siklusnya. Jadi saling berketerkaitan. Di tahap perencanaan, pengadaan, apa yang kita lakukan, ada penetapan, ya, tujuan sasaran dan lain sebagainya, ada renstra, renja dan lain sebagainya gitu. Di SCM juga sama, teman-teman. Mereka lakukan itu. Di tahap sourcing tadi yang pelaksanaan pemilihan, ya, kita lakukan. Mereka juga ada tahapan itu. Di tahap kontrak, mereka juga ada, ya. Bentar ya, teman-teman. Nah, kemudian di tahap deliver, yang serah terima, teman-teman. Nah, serah terima ini juga ada, ya. Ada dilakukan di sini. Bentar ya, teman-teman. Sehingga antara manajemen rantai pasok dengan pengadaan barang jasa ini saling, bisa kita katakan saling berketerkaitan. Nah, inilah kenapa kita dalam materi kompetensi level 1 ini kita sudah dikasih ya materi pengantar SCM supaya kita udah ada gambaran bahwa wah, ternyata yang kita lakukan selama ini dengan yang dilakukan ya di pengadaan barang jasa yang dilakukan non pemerintah ya di perusahaan-perusahaan itu saling berketerkaitan gitu, mirip yang kita lakukan. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa mengadopsi apa hal-hal baik yang mereka lakukan, kita adopsi di dalam PBJ gitu. Nah, antara lain yang seperti saya ceritakan tadi, mereka buat daftar pelaku usaha dan itu udah diadopsi di materi kompetensi yang level 1 sekarang udah ada ya. Daftar penyedia barang jasa itu ada, penilaian kinerja itu kan yang dilakukan di perusahaan-perusahaan pada saat mengelola rantai pasok itu. Dan itu sudah diadopsi di PBJP gitu.
Nah, ini ada di bank soal, teman-teman. Karakteristik rantai pasok pemerintah. Ini soal kasus ya, tapi kasusnya nggak sesulit yang soal-soal di kompetensi yang lain gitu. Yang ini agak mudah sebenarnya kalau teman-teman udah paham materi ini. Yang pertama, rantai pasok pendek. Tadi ya rantai pasok berarti aktivitas yang terjadi, ada stakeholder di dalamnya. Nah, rantai pasok pendek ini ada 2 stakeholder di dalamnya, yaitu pemasok dan juga internal organisasi. Dalam hal ini organisasi pemerintah. Contoh kasusnya pembelian laptop, komputer, ya, kemudian ada website, pengadaan website, gitu. Ini hanya ada kita dengan penjual atau penyedia barang jasa, teman-teman. Jadi kalau besok ada kasus seperti ini, dan di kasus itu ditanya, ini masuknya di rantai pasok yang mana? Nah, teman-teman lihat, ya di dalam soal teman-teman hitung tuh. Lihat, ini beli laptop, bayangkan beli laptop di mana? Oh, kita langsung beli ke toko, nggak mungkin kita cari raw material lagi. Langsung beli ke toko, berarti hanya ada kita dan toko, itu masuk di rantai pasok pendek. Yang kedua, rantai pasok panjang, teman-teman. Rantai pasok panjang ini sering keluar di soal ujian untuk SCM. Ada 3 stakeholder di dalamnya. Ada pemasok, ada kita sebagai internal organisasi, dan juga ada masyarakat. Contoh kasus yang sering keluar ini adalah pengadaan obat. Yang mana pengadaan obat, kalau hanya 2 stakeholder, kalau memang dia masuk ke rantai pasok pendek kan hanya ada 2. Hanya ada kita, misalnya rumah sakit, dan ada penjual obat gitu atau pabrik produsen, misalnya PT Kimia Farma gitu ya. Hanya ada 2. Nah, terus obat itu mau dikonsumsi oleh pegawai rumah sakit kan enggak, teman-teman. Berarti bukan masuk di rantai pasok pendek. Tapi ketika ya pihak dari RSUD tadi ini beli obat ya ke PT Kimia Farma tadi, obat itu akan disimpan di gudang dan nantinya masyarakat ya pasien yang sakit itu akan dikasih obat gitu. Sini. Berarti ada 3 stakeholder. Mungkin besok soal ujiannya beda kasus dengan ini, teman-teman. Tapi ingat, kalau ada soal Anda ditanya, ini rantai pasok yang mana? Gitu. Teman-teman bayangkan gambaran soal itu, gambaran kasus itu, dan teman-teman ingat, ini belinya nanti di mana ya? Ketika kita beli, apakah kita pakai barang jasa itu, kita sebagai end user, atau ada end user lain? Ini contoh lainnya kalau di dinas kami, teman-teman, Dinas Koperasi UMKM, itu banyak sekali pengadaan mesin jahit, ya, pengadaan alat-alat industri. Tapi alat industri bukan kami pegawainya yang akan pakai, tapi akan dihibahkan ke masyarakat. Nah, itu berarti ada 3 stakeholder, masuknya di rantai pasok panjang. Clear ya? Lanjut, rantai pasok kompleks. Nah, rantai pasok kompleks ini yang agak ribet. Biasanya dana pinjaman. Ini saya mendampingi salah satu proyek yang bersumber dari dana pinjaman dalam negeri, teman-teman. Dan itu proses pencairannya ribet sekali. Nih, ada pemasok ya, kita sebagai organisasi. Ini pemasok, ada penyedia ya, dan lain sebagainya. Di pekerjaan konstruksi yang saya dampingi, ini ketika proyek itu sudah berjalan, sudah ada progres fisik di lapangan, mau dicairkan kita harus buat lagi, kita ngurus ke lembaga keuangan gitu. Ada lembaga risetnya, mereka turun datang ke daerah kami, dicek lagi betul atau tidak, diperiksa dokumen dan lain sebagainya. Lama sekali prosesnya sampai ke tangan masyarakat. Nah, itu disebut sebagai rantai pasok kompleks. Jadi kalau besok ada di soal ujian, ya, teman-teman tadi triknya udah tahu, cari, lihat gambaran soal, bayangkan gitu ya, kasusnya seperti apa. Teman-teman masuk ke dalam kasus yang ada di soal gitu. Makanya harus paham ya, harus ikut Zoom supaya paham betul ini alur prosesnya, teman-teman. Nah, ini penerapan manajemen rantai pasok. Nah, tingkatan manajerial ini masuk di komposisi soal ujian. Jadi tadi udah ada sekitar berapa ya? 6 apa 8 ya kisi-kisi soal. Dan itu yang sering keluar, teman-teman. Ini juga sering keluar. Levelisasi atau tingkatan manajerial organisasi pemerintah. Ada 3. Level strategis, level taktis, level operasional.
Level strategis ini adanya di PAKPA, teman-teman. Karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di level strategis ini adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan, gitu. Berkaitan dengan penyelarasan strategi organisasi, koordinasi ya ke seluruh pihak. Jadi kalau teman-teman di OPD, misalnya nih ada pengadaan apa gitu ya. Kemudian pengadaan ini ketika teman-teman lakukan identifikasi kebutuhan, ya mau lakukan penelusuran harga, ya atau analisa harga, survei harga pasar untuk proyek mungkin yang lumayan besar. Nah, tapi anggaran terbatas di instansi kita, dan teman-teman ingat kalau Anda ada data nih yang Anda dapatkan bahwa oh di OPD A dia pernah ada proyek seperti kita ini. Nah, teman-teman mau minta data ke sana, pasti mereka nggak kasih kan? Nah, ini kita butuh sampaikan ke PA-KPA untuk ini tadi, koordinasi gitu ya. Koordinasi ke OPD lain, ke stakeholder lain, gitu, supaya teman-teman bisa dapat sumber informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan pengadaan. Kemudian ada level taktis. Level taktis ini ada di PPK, teman-teman. Yang mana kegiatan yang dilakukan pemetaan paket pengadaan, ada manajemen kontrak ya, penyusunan skala prioritas, manajemen persediaan dan lain sebagainya. Itu. Kemudian level operasional. Operasional ini untuk pekerjaan tertentu, teman-teman. Beda sama PPK tadi. PPK kan mulai tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dia bertugas di dalam proses PBJ itu. Tapi kalau level operasional hanya di pekerjaan tertentu, teman-teman. Misalnya Pokja pemilihan. Pokja pemilihan itu ada pada saat proses pemilihan penyedia. Gitu. Kalaupun ada di perencanaan, tapi dia hanya memberikan rekomendasi. Dia bukan terlibat langsung di dalamnya, dalam penyusunan dokumen. Gitu. Penerimaan permintaan PBJ, serah terima. Ya. Ada tim pengawas itu, pemeriksaan berkala, proses penagihan dan pembayaran, ada PPTK, bendahara. Itu masuk di level operasional. Jadi besok kalau ada soal ya, yang seperti itu ditanyakan ini masuk ke level mana gitu. Teman-teman ingat saja yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa dicatat ya. Kalau nggak dicatat itu biasanya hilang apa yang disampaikan, dilupa gitu. Nah ini ya karakteristiknya kalau strategis, keseluruhan tujuan organisasi untuk jangka panjang, tanggung jawab manajemen puncak, taktis ya untuk jangka menengah ya tingkat menengah tentu saja, dan operasional untuk pelaksanaan tugas tertentu gitu teman-teman jangka pendek. Penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tadi teman-teman udah ada gambaran di dalam memanajemeni rantai pasok ini ada tahapan-tahapannya tadi ya, plan, source, make, kemudian deliver. Nah, ini kita terapin di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Gitu. Mulai dari tahap perencanaan kita lakukan. Sebelum lakukan proses pemilihan, kita lakukan ini penelusuran pasokan. Makanya sekarang itu dilakukan survei harga pasar, analisis pasar. Nah, itu adalah bentuk dari implementasi manajemen rantai pasok ini di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Gitu. Tahap produksi, ya, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penjelasannya ya, bisa teman-teman baca ya. Di sini kemarin ini ya, sepertinya nggak ada di soal ujian, ya, nggak sedetail itu. Ini hanya dikasih gambaran supaya bekal buat teman-teman kalau besok Anda sudah jadi pelaku PBJ gitu. Ini ya. Oke, hanya seperti itu materi SCM ini teman-teman, jadi nggak sulit ya. Beda dengan materi-materi yang lain, makanya tadi kita mulainya agak telat gitu ya, karena memang materinya nggak banyak. Nah, untuk evaluasi, tadi apakah udah dikerjakan teman-teman untuk evaluasi SCM, tes materi SCM tadi? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Sebelum kita bahas evaluasi itu, mungkin ada teman-teman mau nanya. Ini dari Mas Dimas mau nanya? Apa gimana? Oh, enggak ya? Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Silakan.
Sudah cukup jelas sepertinya, Bu. Cukup jelas ya. Cukup Oke. jelas, Bu. Jadi nggak sulit ya, yang penting udah paham gambarannya alur proses SCM itu dan paham istilah-istilah ini maksudnya apa gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung bahas tes materi tadi ya. Untuk SCM yang pertama yang bukan termasuk siklus. Yang D, Bu. Pariton. D ya, oke. Contoh kegiatan yang bukan merupakan bagian dari rantai pasok laptop. Instalasi software. Software. Yang D, Bu. Yang D ya. Kalau Software. pengadaan komponen hardware oleh supplier ini kan masuk ya, itu yang mereka lakukan di perusahaan Hulu. mereka. Itu. Hulu ya. Perakitan Hulu, laptop hulu. mereka lakukan. Pengantaran ada. Tapi instalasi Make. itu nggak masuk ya dalam Tidak ada. rantai pasok. Oke. Nomor 3. Nah ini ada soal asli nih kurang lebih seperti ini gambarannya. Yang dilakukan ini aspek manajemen mana? Kita lihat kasusnya. Ini kasusnya apa nih? Laptop cepat panas. Berarti kalau cepat panas artinya Komplain. cepat panas. Berarti ini Perubahan, men. kata kuncinya apa nih? Kualitas. Kualitas, betul. Kualitas. Berarti kurang Kualitas. berkualitas, betul sekali. Jadi cepat panas, kualitasnya nggak bagus. Berarti ini ya, ini tindakan yang Andal. dilakukan ini masuk di keandalan. Jadi seperti ini ya Andal. kasus yang keluar di bank soal teman-teman. Mungkin besok kasusnya beda gitu ya. Yang ditanyakan adaptif, minimal teman-teman tahu lah contoh-contoh kasus seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Nomor 4, proses yang dilaksanakan sebelum source. Nah, mudah ya. Apa nih? Plan. Plan, oke. Nomor 5, Plan. penyedia obat. Nah, ini aspek manajemen mana nih? Penyedia obat, kemudian melaksanakan proses pengiriman, ya, waktunya lama. Komplain. Komplain. Dia komplain karena waktunya lama. Responsif ya, gitu. Bu. Responsif, betul sekali. Responsif, karena responsif kata kuncinya adalah kecepatan. Kekuatan. Kecepatan. Jadi Kecepatan. ingat kata kunci untuk aspek manajemen ini. Itu ya, kasus-kasus ya, sudah ada 2 soal yang Ya. berbentuk kasus. Gitu. Kurang lebih seperti itu gambaran soal ujian. Oke, Bu. Nomor 6, di Kabupaten X terjadi bencana alam. Nah, ini mudah. Langsung C, ketahuan Bu. nih. Tanggap Tanggap darurat. Darurat. Oke, Iya. mudah ya. Nomor 7, Dinas Komunikasi ada pengadaan laptop untuk server. Nah, yang mana nih? Pengadaan laptop Pendek, untuk Bu. server. Pendek. Pendek ya, Bu. Pendek. Yang Pendek. mana nih kira-kira? Yang Pendek. Pendek. yang pendek ya. Yang pendek gitu. Pendek, Ibu. Oke, yang pendek ya. Ini kayaknya di Oke. kunci jawaban salah ya. Kunci jawabannya apa ya? Pendek ya? Nggak ada kunci jawabannya, Bu. Nggak ada pembahasannya, Bu. Cuman Oh, nggak ada kalau pembahasan. betul Nggak ada poinnya ada pembahasannya, Bu. kelihatan. Oh, nggak ada. Oke, oke. Ini ya, seingat saya kunci jawabannya ini salah nih. Lupa saya dirubah gitu. Jadi jawabannya pendek Kegiatan karena rutin Baik, bukan? Ibu. Tapi kegiatan rutin, betul, masuk Iya. kegiatan. Laptop enggak, laptop ya, Enggak, Bu, laptop enggak. itu enggak ya, Oh, karena enggak bukan. tiap Enggak. tahun beli Nggak tiap laptop, tahun beli laptop, ya. betul, enggak tiap tahun gitu kan. Berarti bukan rutin, Iya. tapi dia kegiatan proyek. Masuk Proyek. Kegiatan rantai pasok pendek. Karena kita beli langsung gitu ke penjual laptop. Berarti hanya Iya. ada kita dengan penjual laptop gitu. Iya. Oke, masuknya pendek. Nomor 8. Pokmil melakukan proses tender 5 miliar gedung kantor, berarti konstruksi. Pelaksanaan proses tender tersebut merupakan implementasi pada siklus manajemen rantai pasok yang mana? Make. source, Bu. Source ya, Proses. ini proses Source. tender. pemilihan Oh, proses pilihan. tender, pemilihan penyedia itu masuk di sourcing teman-teman ya. Gitu. Kalau make berarti sudah kontrak. Lanjut nomor 9. Ini banyak soal asli kurang lebih mirip-mirip lah dengan yang ada di The Sky teman-teman. Rantai suplai panjang dalam SCM ya. Nah, ini mudah ya. Jadi dari ini supplier, kemudian internal organisasi yang panjang tadi sampai dengan Ibu. B. Penerima, customer. Customer. oke, Pengiriman. Yang B. yang B ya. B. Sampai Ya. pengiriman ke tangan pelanggan. Nomor 10. Nah, ini levelisasi Dinas Kesehatan menyusun rencana strategis. Ini kata kuncinya.
Strategis. Strategis ada di level Ya. pimpinan. Nah, ini hati-hati ya. Pimpinan. Jangan terkecoh yang PA. A. Ini Ya. jangan terkecoh yang A ya. Betul di level Iya. pimpinan. Tapi tingkatan manajerialnya adalah level strategis, teman-teman. Strategis. Lanjut, nomor 11. Pemerintah negara Jepang berikan pinjaman. Nah, ini udah ketahuan. Kompleks, Pemberian Bu. pinjaman Ini berarti kompleks. kompleks, ya. Kompleks ya, Bu ya. Nah, jadi ini kalau udah rajin kerjakan tryout, apalagi ada 14 tryout dengan jumlah soal 80 sampai 100 soal, udah kenyang Anda kerjakan soal. Insya Allah besok Anda lulus, teman-teman. Ya, Amin. jangan lupa kerjakan TO. Lanjut, berikut yang merupakan penerapan manajemen rantai pasok di siklus plan. Yang D, Bu. Ya, Plan Yang D. yang B, D. D ya. D, Bu, Yang D. D, Bu. Yang D. D, oke. Kalau yang A ini apa, teman-teman? Pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran. Evaluasi di akhir Berarti ya. di tahap Di Eh, source. source, oke. Source. Source. Kalau yang B, pengendalian kontrak di tahap Make, Bu. make, Make. betul. Make, Kalau yang C, serah terima di tahap deliver. deliver, betul. Berarti jawabannya adalah yang D, teman-teman. D. Besok kalau misalnya ada soal yang teman-teman lupa, yang blank, ingat, sebelum menuju blank, teman-teman masih ada trik yang kita bagikan di sini, yaitu teman-teman bedah opsi jawaban ya. Cari tahu Ya. nih, kalau yang ini bukan, eliminasi, ini bukan, berarti jawabannya yang ini. Jadi masih banyak jalan menuju Roma, menuju kelulusan. Oke, nomor 13. Data penyedia untuk pekerjaan konstruksi, ini sudah tersusun, ya. Nah, berarti ini penilaian kinerja, data penyedia. Teman-teman tadi ada ya, manajemen persediaan, itu. Apa yang data penyedia? Berarti ini ada di level Taktis, Bu. taktis ya, Taktis. taktis teman-teman. Karena tadi ada ya kata kuncinya di modul di slide PPT. Ya. Nah, itu teman-teman ingat. Nomor 14, POPMIL proses pemilihan penyedia. Ini ada di level Strategis ya, Bu. mana nih? Operasional, Bu, pemilihan, Bu. Kenapa operasional? Kenapa operasional? Karena proses pemilihan itu merupakan pekerjaan tertentu gitu. Hanya itu proses pemilihan, ya udah, setelah itu udah gitu kan. Bukan di level taktis. Oke. Kalau level taktis kan jangka menengah gitu ya. Dari tahap Jangka awal menengah. sampai tahap akhir gitu, teman-teman. Nah, ini ada ya di soal Oh, ujian gitu. dengan kasus-kasus yang beda gitu. Iya, Bu. Tapi gambarannya sama. Nomor terakhir, kegiatan yang bukan termasuk make ya. Yang bukan make. Rencana kinerja tahunan bukan ya, Bu ya? Ini ya. Ini ada di mana, teman-teman? Itu di strategis di plan ya, Bu ya. Oke, Di betul. Di plan. plan ya, di plan. Kalau make itu proses produksi, quality Kualitas control, mutu, ya, kualitas pergudangan, pergudangan. masuk di make. Oke, teman-teman, saya kira udah clear ya. Sebenarnya ini materi SM ini banyak yang gagal paham di sini. Tapi saya lihat teman-teman di sini yang kelas angkatan 16 ini semangatnya sangat luar biasa ya, semangat belajarnya. Ini kelihatan Siap. aura-aura yang udah recall materi nih, nonton kembali rekaman. Saya lihat itu yang rekaman di YouTube, wah ini banyak yang nonton nih. Ini berarti menandakan teman-teman pada semangat. Insya Allah apa yang kita bagikan ya hari ini bermanfaat, dan kita sangat bersyukur hari ini ya teman-teman, ada alhamdulillah teman-teman kita yang udah lulus, ada Mbak Asma dan juga Mbak Kiki. Mbak Asma tadi berhalangan ya, karena memang di beberapa daerah sekarang lagi hujan deras teman-teman. Saya juga tadi galau ini lambat mulai karena hujan deras, jaringannya pada hilang di sini. Alhamdulillah bisa bertemu, dan selamat untuk Mbak Kiki. Mbak Kiki dari Kota Palu. Wah, kita Sulawesi Tengah ini. Oh, senang sekali Makasih banget. banyak, Bu. Mbak Kiki. Selamat ya, Teh. Mbak Kiki kita daulat untuk sharing ya pengalamannya. Tapi di sini nggak boleh membocorkan soal ya. Minimal kalau ada yang mirip dengan TO Deska ya, Mbak Kiki sampaikanlah. Oh iya tadi yang di TO Deska yang terkait ini, yang Ibu Dila jelasin yang ini. Nah itu juga keluar gitu. Nah mungkin ada pengalaman-pengalaman yang paling penting ya. Tips trik gimana bisa Mbak Kiki lulus. Karena Mbak Kiki ini ujian udah ketiga ya. Nah kemarin setelah Mbak Kiki lulus hari ini, kan pasti evaluasi ya, seperti saya kemarin waktu gagal ujian pertama, ketika lulus ujian kedua, saya langsung tahu nih, oh ini kemarin saya gagal karena ini, ternyata triknya seperti ini. Mungkin Mbak Kiki berkenan untuk sharing ke teman-teman ya, supaya jadi bekal teman-teman ya, buat duplikasi nanti
Dan biar mereka ujian juga bisa berhasil seperti Mbak Kiki. Silakan Mbak Kiki. Amin. Amin, amin. Kalau saya sih Bu, makasih sebelumnya untuk bimbingannya hampir 3 minggu ini. Eh, Kalau saya sih sticky note itu penting sekali Bu bagi saya karena apa kalau blank itu kita cuman lihat-lihat apa yang di sticky note itu aja kayak oh ini kayak implement apa begitu. Apalagi kan soal tadi di bank soal saya itu banyak tentang modul 3 dengan modul 4 pemilihan penyedia dengan kontrak itu Bu. Jadi lumayan dan banyak soal kasus kalau di saya tadi Bu. Itu yang bikin aduh bikin agak lumba-lumba kalau kita bilang di sini kan Bu. Jadi gitu aja. Itu sih sticky note-nya aja diperbaiki kalau saya Bu. Dari kemarin pengalaman 2 kali ujian sama apa rumus 12 itu berguna sekali Bu untuk manajemen waktu eh, supaya kita tidak terlalu apa terlena dengan soal jadi akhirnya kehabisan waktu Bu itu sih kalau saya. Mbak Makasih Kiki, Bu, makasih banyak. Mbak Kiki Ya, selama pembelajaran di The Sky kan dimulai dari e-learning kemarin ya. iya Bu. Itu Mbak Kiki sempat baca modul, sempat kerjakan TO, atau gimana? Langsung ujian saja? Karena udah pengalaman kan 2 kali ujian. Enggak sih Bu, tetap baca TO yang ada di apa di klik di aplikasi apa tadi tuh klik itu ya Bu. Itu saya karena kan kita baru sampai di Swakelola itu kan baru 2 kali pertemuan tuh Bu. Jadi ini saja MR, MRP, jadi saya harus putar dari situ Bu supaya saya bisa ada yang nyantol di otak gitu, Bu. Oh, berarti Mbak Kiki selain baca modul, kerja TO, Mbak Kiki nonton rekaman juga yang sudah ada sebelumnya ya? Karena Iya kan Bu, belum masuk materi ini kan, sudah ujian. iya. Luar Jadi biasa. kejar tayangnya di situ Bu di aplikasi itu. Mantap nih semangatnya. Jadi itu ya teman-teman, yang pertama rumus 12, karena rumus 12 itu sudah diduplikasi oleh banyak sekali orang di Indonesia ya, selain alumni The Sky, teman-teman saya yang fasilitator lain juga, mereka banyak yang japri saya, Mbak Dila, saya dengar Mbak Dila ini alumninya ya, peserta di kelasnya itu banyak sekali yang lulus dengan skor-skor bagus sampai 95. Itu apa triknya? Coba bagikan dong. Makanya kemarin rumus 12 kita di YouTube itu kan kita kunci kan, privat gitu. Tapi karena udah banyak yang minta, kita lihat aduh banyak banget yang nonton ini padahal di privat. Ini sudah kita bukalah bentuk umum. Dan itu sangat efektif sekali karena di situ itu apa yang saya lakukan ketika saya gagal ujian pertama dan saya tahu, oh ternyata bukan hanya hafal perpres ini kunci untuk menjawab soal gitu. Tapi ada triknya teman-teman. Nah, dimulai dari mindset ya, itu teman-teman pelajari di rumus 12. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Mbak Kiki, saya buka ya 3 penanya di sini, silakan. Siapa nih yang penasaran mau bertanya ke Mbak Kiki? Ini sepertinya udah kejawab semua ya, karena dari awal sudah dibilang jangan bocorkan soal di sini. Jadi nanti tinggal japri lah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, luar biasa Mbak Kiki ini ya. Senang sekali. Mbak Kiki di dinas mana ya? Di Biro Pengadaan Barang Jasa Bu. Oh, Biro PBJ. Masya Allah. Sama ini ya, Mbak Arnita. Ah iya sama Nah, Arnita. Mbak Arnita juga alumni Deska ya, di kelas Ah, iya Bu. P3K, juara 1, dan juga di kelas level 1 juga skornya kemarin tinggi sekali. Dan akhirnya kami rekrut ya sebagai pengajar di Deskai juga. Ajar iya. Gitu. Oke, Mbak Kiki, sekali lagi selamat ya. Kita semua bangga dan apresiasi setinggi-tingginya untuk segala pencapaiannya hari ini. Kemarin berdarah-darah pasti belajarnya ya, yang biasanya tidur cepat, ini harus nonton rekaman yang lumayan panjang di klik itu. Iya Bu. Iya. Sampai Aduh. bosan dengar suara saya.
Ih, tapi tidak sia-sia ya. Alhamdulillah. iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu bimbingannya. Sama-sama, semoga apa yang Mbak Kiki bagikan malam hari ini ya bermanfaat buat teman-teman. Mbak Kiki juga mendapatkan pahala jariah ya, insya Allah dari apa yang teman-teman duplikasikan. Baik, semuanya karena sudah tidak ada lagi yang bertanya ya, saya kira udah paham semua, udah clear. Ini saya memahami apa yang ada di isi hati dan pikiran Anda semua. Ini sudah mulai panik nih mau dekat ujian. Tapi ingat ya teman-teman, Anda sudah belajar di The Sky selama 2 minggu lebih ini. Di sini sudah penjelasan sedetail-detailnya terkait materi PBJ. Anda sudah dapat kisi-kisi soal ujian ya. Tinggal deh kembali ke diri Anda masing-masing. Apakah mau biarkan informasi itu semua terbang ke udara, atau teman-teman mau duplikasi apa yang sudah dilakukan oleh banyak sekali ribuan alumni The Sky, dan itu sudah betul-betul berhasil mereka lakukan, mencapai kelulusan dengan skor yang sangat tinggi sekali di sini. Semoga apa yang kita bagikan ya selama pembelajaran ini bermanfaat. Pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya bermanfaat buat kita semua. Dan ingatlah teman-teman, sertifikat PBJ ya, sertifikat kompetensi PBJ itu sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita ASN, teman-teman. Walaupun mungkin Anda saat ini tidak bekerja di UKPBJ, bukan di Biro PBJ, bukan di bagian PBJ, mungkin Anda di instansi lain ya. Tapi pengadaan itu ada di setiap instansi, teman-teman. Minimal Anda punya kompetensinya, dan dari kompetensi itu bisa ya Anda bisa bersinar gitu di instansi masing-masing insya Allah. Terima kasih, saya mohon maaf ya atas segala kekurangan dari kami dan juga dari tim The Sky semuanya. Semoga teman-teman sukses ke depannya. Kita akan ketemu lagi ya di kelas level 2 insya Allah ya, supaya pada lulus semua. Dan tadi dari manajemen The Sky dititip ya ke saya gitu ya. Jangan lupa katanya disampaikan bahwa di bulan Juni ya, untuk bulan Juni, jadi teman-teman yang ikut pelatihan PBJ yang mau ujian di bulan Juni, pelatihannya mulai Juni gitu kan, di lembaga itu ada pelatihannya. Nah, itu udah pakai bank soal baru, teman-teman. Tapi kalau Anda ujian di Juni, e-learning yang Anda ikuti di LPPBJ itu mulai dari bulan Mei, nah itu masih pakai bank soal yang Perpres lama gitu. Nah, buat teman-teman yang udah pakai Perpres baru ya, mulai pembelajaran awal Juni gitu, berarti bank soal udah pakai bank soal baru, teman-teman. Nah, The Sky menawarkan bimbel untuk Perpres baru, dan katanya masih ada diskon ya untuk alumni The Sky itu diskonnya besar-besaran. Nanti bisa hubungi admin sebentar atau besok pagi. Sekian yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Saya sangat sedih harus berpisah dengan Anda semua, tapi saya masih ada di grup selalu. Dan kalau teman-teman mau koordinasi ya, mau bertanya, ya silahkan, kita masih bisa diskusi di grup. Dan nanti, dan juga hari ini buat teman-teman yang udah lulus ya, yang udah lulus itu bisa gabung ke grup alumni. Nanti saya share link grupnya di grup kita ya. Karena di grup alumni itu di situ teman-teman bisa bertanya, kertas kerja, kalau Anda ada masalah dalam mengelola PBJ, teman-teman bisa diskusi di dalam situ. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat apa semua yang kita bagikan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sukses lulus ujian semua. Dadah Amin. semua. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Makasih. Materi ya. Bu. Sama-sama. Iya, Makasih ya makasih Bu. semua. Makasih Semangat banyak. semuanya. Selamat malam Bu. Sukses. Sukses Assalamualaikum. ya Makasih, Bu. semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Makasih, Bu. Makasih.